إلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال: Fata'ahudu ma'atifah. Ya, lalu disunahkan memperhatikan lipatan-lipatan badan. Itu ya bacanya. Kal udhuni seperti kuping. Itu ada lipatan-lipatannya seperti kuping nih. Ya kan? Nah, kalau mandi itu di atas besar, bisa diperhatiin tuh. Air masuk ke dalam lipatan-lipatan kuping. Wal ibti, dan ketiak diangkat sih. Wasurrati, pusarnya. Wal muki, dan muk ini nih apa nih? Ekor mata namanya. Kalau kuping itu memilih halnya muk. Ya, ada belak sini ya, tai mata tuh gitu. Oh, mandi gini dulu, jangan sampai ada belak gitu, tai mata. Wa mahal lisyakin, dan tempat belahan-belahan, belek-belekan di kaki biasanya itu ya, kaki yang kapalan tuh, ada belekan-belekannya tuh, yang pada retak-retak kakinya tuh. Wa ta'ahudu usul sya'rin, dalam perhatikan pangkal rambut, tumbuhnya rambut tuh, ada tombek kayak gitu ya, kan? Ketombean tuh gitu-gituin tuh dalamnya tuh, kotoran gitu. Summa ghaslu ra'sin bil ifadati alaihi ba'da takhlilihi in kana alaihi sya'ru. Kemudian membasuh kepala dengan mencurahkan, mengguyur alaihi, di atas kepala itu, ba'da takhlili, sudah menyelat-nyelati kepala, saat ini guyur. In kana alaihi sya'run, kalau ada di atas kepala itu rambut. Ya, pakai shower gitu ya. Ada shower tuh ya. Nah, sekarang nih pakai shower di hotel, di rumah kalau ada showernya tenang, langsung aja di kepala. Jadi disiram langsung. Pakai gayung. Ya. Wala tayamuna fihi, wala tayamunin ya. Wala tayamunun, dan tidak disunahkan menganankan. Wala tayamunun ya. Dan tidak disunahkan menganankan fihi, pada kepala itu, di ghairi aqta'a, bagi selain orang yang buntung. Kalau yang tangannya buntung kan di kanan dulu,
kepalanya tuh. Kan tangan cuma satu, kalau tangannya dua sih langsungnya begini, ya kan? Pakai tangan dia. Ini nggak pakai gayung, pakai tangan. Terus shower. Jangan kanan dulu, kiri enggak. Kalau kepala tuh langsung. Kecuali yang tangannya buntung, tangan cuma satu ya kanan dulu, kepala sebelah kanan yang sebelah kiri. Gitu kan? Summa ghuslu syakin aimana summa aisara. Kemudian dia basuh sisi yang sebelah kanan baru yang kiri. Gitu ya. Jadi kepala dulu, kepala bagian sebelah kanan lalu sebelah kiri. Wadal kun dan sunat menggosok. Kalau mandi digosok. Jadi jangan diguyur-guyur aja, digosok. Ya pakai tangan, pakai sekarang ada alat gosok tuh ya. Ya kan kayak perban gitu ya, gosok kepalanya tuh. Ada bahan. Lima tasiluhu yaduhu min badanihi. Ya kepada sesuatu yang sampai kepada mak itu oleh tangannya min badanihi daripada badannya tuh. Di mana yang sampai gosok. Ya kan? Tangan sampai mana tangannya? Nah, kalau yang sampai tuh bagian punggungnya sampai tuh ya, pundaknya sampai digosok. Jangan diguyur doang, digosok. Khurujan min khilafi maun aujibahu, karena keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya menggosok tuh. Kalau Imam Malik kan wajib digosok. Sebagaimana wudhu wajib digosok, mandi juga sama. Nah, supaya kita aman nih, nggak diomelin sama Imam Malik, gosok aja dah. Menjatuhnya sunnah, nggak wajib. Wa taslisun li ghusli jami'il badani. Dan sunat menigakkan. Menigakkan itu 3 kali maksudnya. Li ghusli jami'il badani, membasuh semua badan. Jadi masuk kepala 3 kali gitu. 3. Masuk kepala mula-mula 3. Dan sebelah kanan 3, sebelah kiri 3 gitu ya. Wadalki menggosok juga sama 3 kali. Watasmiyati dan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Ya. Wadzikri akibahu, dan zikir sesudah mandi 3 kali bacanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minas shalihin. Ada riwayat. Ya kan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya 3 kali baca. Kerajinan yang palanya gede nih. Bor-bor 3 kali sekali jaga dibaca itu baca. Mandi, ya kan? Wudu aja nggak begitu, nggak perlu baca, nggak bisa wudu angkat tangan tuh. 3 bacanya. Wa yasulu fi rakidin bitaharruki jami'il badani salasan wa illam yankul qadamaihi ila mawdi'in akhara 'alal awjahi. Dan hasil pada air yang tenang, air yang kekejalan nih, jadi di kolam itu ya, kolam renang, empang itu. Hasil pada air yang tenang, bitaharruki, dengan menggerakkan semua badan 3 kali. Kanan, balik ke kiri lagi, ya enggak? Atau ke depan, ke belakang, mau digerakkan 3 kali. Wa illam yankul qadamaihi, sekalipun dia tidak pindahkan dua telapak kakinya terus juga tuh, pindah-pindah. Tapi badannya goyang 1, kakinya diem aja tuh, telapak kakinya. Udah hasil tuh.
Yang penting gerak, ya gerak badan. Kakinya kalau digerakin ini males, telapak kakinya nggak apa-apa. Ila maudin akhar, tempat yang lain, sekalipun dia tidak pindahkan dua telapak kakinya ke tempat yang lain. Alal aujahi, menurut kaul yang mutamat berhasil. Wastiqbalun lil kiblati, dan sunat ya menghadap kiblat. Kalau mandi tuh sunat yang kiblat, kayak wudu juga. Wa muwalatun, dan sunat berkelanjutan, berkesinambungan. Kalau mandi, ya mandi jangan separuh-separuh, jangan kepalanya dulu, kemudian kita lanjutin lagi dah, kopi dulu, ya kan, tuntasin dulu, sama kayak wudu. Wa tarku takallumin bila hajatin, dan tidak berkata-kata, nggak ngobrol bila hajatin, tanpa hajat. Lagi mandi ada temen ngajak ngobrol situ, jangan. Di mandi ngobrol, rapin dulu mandi baru ngobrol. Sama kayak orang buang hajat tuh, ngobrol makruh. Jangan ngobrol, ngomong itu tanpa tahu dia hajat sih boleh, ya nggak, ada keperluan nggak makruh. Buat tansifin bila udrin, dan tidak watar kutansif, dan tidak memetel, ngelap tuh. Terus mandi dia kering diri udah, jangan dilap, itu kan bekas ibadah itu. Sama kayak wudu juga tuh, ya. Dan jadi kering diri, kecuali dingin kali ya, kedinginan. Ya kalau dingin dilap dah, masuk angin aja tuh. Ya, bila udrin, tanpa udur. Kalau ada udur, kurang sehat kan ya, atau dingin, itu dilap aja udah anduk. Wa tusannu syahadatanil mutaqaddimatani fil wudu'i, dan disunahkan baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mutaqaddimatani, yang dua itu, yang terdahulu, dua kalimat syahadat fil wudu, pada wudu. Mandi juga sama, baca juga. Habis mandi itu baca ma'ama ma'ahuma, ya, ma'ama berikut ma, mau zikir tuh. Ma'ama yang ma'a zikir, bersama zikir, ma'ama bersama keduanya, bersama syahadat tuh, ya kan. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baca Inna Anzalna tuh ya, udah banyak banget bacaan ini. Ya, sama kayak wudu juga tuh, baca Inna Anzalna, ya kan, menghadap kiblat 3 kali baca, ya, angkat tangan tuh, menghadap ke atas ke langit, kalau matanya buta. Ini sama kayak wudu juga. Wa alla yaghtasila li janabatin aw ghairiha kal wudu'i fi ma'in raqidin lam yastabhir kana bi'in min ainin ghairi jarid. Wa alla yaghtasila, dan bahwa tidak mandi seseorang li janabatin, untuk mandi janabat, dari hadas saat aw ghairi, atau lainnya, ya, selain janabat, mandi apa gitu ya, ya apa aja dah pokoknya mandi. Kalau wudu sama tuh, wudu juga, bukan mandi doang, wudu juga sama. Ya bagusnya tuh jangan mandi janabat atau selain janabat, ataupun mandi haid itu ya, atau yang lainnya, mandi apa, mau Jumat itu. Berarti dengan wudu sama. Fima in raqidin, air yang tidak mengalir, tenang. Lam yastabih, yang tidak melaut, yang tidak melimpah.
Kalau dikobakan kan sedikit dikobakan. Jangan di situ. Kalau di setu kali ya. Kalau setu ya, setu babakan sono. Setu tuh dia yang pang besar, itu nggak apa-apa. Itu air melaut airnya. Yang kalau dikobakan jangan. Itu ya. Karena biin seperti air yang muncul tuh min ainin dari sumber mata air ghairi yang tidak mengalir. Ada pohon besar tuh di bawah mata air tuh. Aja dikobakan itu tuh ya. Jangan di situ tuh. Itu mah nggak ngalir di situ tuh. Kalau pakai buat minum, buat macam-macam nyuci itu ya. Lagi kelihatan auratnya di situ. Kalau mandi kan tutup aurat. Kecuali sih tempatnya tutup gini. Kalau di situ orang mandi di mana di setu gitu ya, atau di Kali Ciliwung sebelah sana masih bersih tuh daripada mandi laki perempuan. Ya, kita nggak boleh lihat itu, kita ngeliat haram, dia ngerjain dia haram gitu. Ya. Far'un, ini sebuah cabang masalah. Lawi kita salah li janabatin wa nahwi jumu'atin biniyatihima hasala. Kalau mandi seseorang untuk mandi janabah, nawaitul ghusla irafil janabat itu. Wa nahwi jum'atin, dan seumpama mandi Jumat. Nawaitul ghusla li huduril Jum'ah. Niat mandi untuk hadir Jumat. Biniyatihima, dengan niat kedua-duanya. Hasil tuh ya, satu kerjaan dua niat, berdua pahala dia tuh, pahala wajib, pahala sunat gitu ya. Hasolat hasil dua-duanya tuh, hasolat kosluma gitu, sama kayak orang niat bayang fardu sekaligus tahiyatul masjid, masuk masjid termasuk udah qomat ya kan, takbir aja udah niat bayang dohor sama tahiyatul masjid berhasil. Wa in kana al-afdalu ifrada kullin, sekalipun yang lebih utama itu memisahkan masing-masing. Mandinya dua kali. Berarti mandi janabah dulu. Mandi Jumatan ntar jam 11 gitu ya, udah mau jalan. Ya kalau mandi jam 7 ya udah bau lagi badan kita, apalagi yang kerja ya kan. Kalau yang kantoran susah. Lagi nggak kemana-mana kayak kita nih, ya kan. Yang kalau yang kantoran mandinya ya mandi Jumatnya pagi-pagi dah, jalan kantor. Niat mandi di Jumat. Ya bagus dipisahin sini. Jadi mandi janabah dulu dah, ya kan, buat sembahyang subuh tuh, ya. Atau buat nggak sembahyang mandi aja mandi junub. Ntar mau Jumatan mandi lagi, diguslin dengan mandi itu. Jadi misalkan masing-masing dengan mandi itu sendiri. Auli ahadihima hasala faqat, atau niat untuk salah satu keduanya, ya hasala faqat, hasil saja tuh. Jadi niat janabat itu ya. Niat janabat ya hasil janabat. Oh ini yang mandi Jumat ya, junubnya belum terangkat, betul nggak? Dengan janabat dulu udah bisa, janabat udah aman itu ya. Nah, kemudian nanti mau Jumatan mandi lagi. Ini kalau dia niat salah satu keduanya hasolah, ya maka hasil tuh, hasil yang satu saja apa yang diniatkan tuh, hasolah fakat. Walau ahdasa summa ajnaba kafa ghuslun wahidun wa illam yanwi ma'ahul wudu'a wala rattaba a'dha'ahu. Walau ahdasa, jikalau berhadas seseorang, sekecil maksudnya ya, dia kentut dah, dia punya wudu dia kentut. Summa ajnaba, kemudian junub dia nyampur sama istrinya. Gitu ya.
atau dia junub, ya kan, dia mimpi dia punya wudu, dia junub, dia mimpi dia junub, dia pegang bininya, kan batal tuh harus kecilnya ya. Waktu dia junub mimpi dan bersila tuh, kalau itu nggak batal, dia kentut batal. Walau ahdasa summa ajnaba, jikalau berhadas seseorang anak kecil kemudian dia junub, kafa ghuslun wahid, maka hasil tuh mandi yang satu terangkat tuh ya, dengan satu mandi harus besar, yang kecil ikut ya, hasil tuh satu mandi untuk para kecil dan ada janabah tadi tuh. Wa illam yanwi ma'ahul wudu'a, sekalipun dia tidak niat bersama dia itu mandi niat wudu, enggak apa-apa. Itu dia mandi mengangkat janabat dengan niat wudu enggak apa-apa. Asal waktu mandi jangan melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Waktu dia mandi udah niat aja kentut. Ya itu sih mau sembahyang wudu dulu, ya enggak? Demikian kemaluannya. Wala rattaba a'dhal, tidak mentertibkan anggota-anggotanya tuh. Anggota wudunya, kali mandinya muka dulu, baru tangan, enggak, mandi guyur dari atas, guyur kan ya, guyur dari atas, masih muka kena, tangan kena, semua kena, langsung sembahyang, udah jadi, udah, nggak usah wudu lagi, ya udah hasil satu mandi. Ya, dengan catatan jangan apa, jangan melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Far'un yusannu li junubin wa haidin wa nufasa'a ba'dan qita'i damiha ghuslu farjin wa wudu'un linaumin wa aklin wa syurb. Disunahkan bagi orang yang junub dan perempuan yang haid dan yang nifas ba'dan qita'i damihima, sudah terputus darah kedua itu, berhenti nih, udah tiris. Yang haid udah tiris, yang nifas sudah tiris. Ghuslu farjin, disunahkan membasuh kemaluannya, cebokin tuh yang junub ya, bersihin kemaluannya, ya kan, farjinya tuh. Dan perempuan juga sama, depan belakang bersihin. Nah udah gitu, wa wudu'un, sunat wudu, yang junub, yang haid, yang nifas wudu. Kalau darahnya belum berhenti nggak boleh wudu dia. Wudu kan ibadat, darahnya masih ada, nggak boleh wudu dia, haram hukumnya. Kalau udah tiris dia wudu, sunat wudu. Kenapa wudu? Linaumin, untuk tidur. Kalau dia junub tuh habis nyampur bininya, tidur aja langsung dia, makruh tuh ya. Dia mesti kamar mandi, mesti cebok dan wudu, habis wudu baru tidur. Aklin, untuk makan, lagi junub makan, makruh, ya kan. Perempuan lagi haid, udah tiris darahnya, dia makan, makruh hukumnya. Itu darahnya belum tiris, betul nggak? Makan nggak apa-apa. Ini udah tiris darahnya, udah tiris, ya kan. Dia bersihin farjinya, dia wudu, kalau dia makan pangsit dia, makan indomie. Wasyurul minum sama tuh. Pokoknya kegiatan apa saja hukumnya makruh. Sebelum dia wudu dulu, dia main HP, umpamanya makruh itu. Lagi junub main HP, nonton TV, nonton bola, itu ngepet namanya itu, ngepet. Lagi junub ngepet namanya. Hanya menghilangkan kemakruhan, wudu dulu. Wa yukrahu fi'lu syai'in min dzalika, dimakruhkan memperbuat sesuatu dari itu yang tersebut, semuanya tuh. Jadi apa aja ya, bukan tidur, makan minum, apa saja kegiatan-kegiatan, dia nyuci, dia apa aja, bila wuduin tanpa berwudu. Wayam bagi alla yuzilu qabla al-ghasli sya'ran aw dhufran wa kadza daman, li'anna dzalika yuraddu fil akhirati junuban. Wayam bagi, dan seyogianya, semestinya gitu. Allah yuzilu, bahwa mereka itu tidak menghilangkan, yang orang-orang yang junub, yang haid, yang nifas, qabla al-ghusl, sebelum mandi tuh
Jangan menghilangkan rambut, jangan nyukur-nyukur, ukur kumis, potong kuku, jangan. Auzufron, menghilangkan kuku, kukunya dipotong. Nggak belum mandi, potong kuku. Perempuan lagi head, nyisir mulu, rambutnya pada rontok itu, betul nggak? Jangan nyisir mulu, ya. Qablal susah wa kadza daman, juga darah. Jangan apa berbekam. Ya kan, pas lu berekam donor tuh. Jangan dulu. Apa demikian? Li'anna dzalika, karena semua itu tuh menghilangkan rambut, kuku, darah. Dan tersebut yuradu, karena itu semua tersebut dikembalikan pada akhirat junuban. Dalam keadaan junub ya. Ini nuntut itu. Saya junub nih. Nanti kegemandiin udah dipotong kuku, potong. Paham tuh? Kan jadi urusan namanya tuh. Ya supaya dia kagak nuntut, ya kan, dikembalikan kepada junub. Kita mandi dulu, ya enggak? Udah mandi baru potong kuku dah. Udah mandi baru sangger ya. Ya. Rambut. Wajaza takasyufun lahu lil ghusli fi khalwatin aw bi hadrati man yajuzu nadharuhu ila auratihi ka zaujatin wa amatin. Wajaza, dan boleh takasyufun, membuka aurat. Takasyufun telanjang itu bilang. Telanjang bulat, tidak menutup aurat. Lahu, baginya, bagi seseorang tadi tuh, ya orang yang mandi, lil ghusli, untuk mandi. Lahu lil ghusli itu. Wajah takasyufun lahu lil ghusli, untuk mandi. Fi khalwatin, dalam kesunyian. Enggak ada orang gitu ya. Kamar mandi itu boleh buka telanjang, boleh. Ya, fi khalwatin. Au bi hadrati, atau di hadapan orang, ya juzunal, yang boleh memandang orang itu, ila aurati, kepada auratnya si man tadi itu. Zaujatin, kita boleh ngeliat aurat istri kita. Kita boleh telanjang di situ. Kalau kita nggak boleh ngeliat aurat dia tuh, kita nggak boleh telanjang di situ tuh. Amatin, budak kan boleh juga, budak perempuan kita boleh ngeliat aurat dia. Nah, kita boleh telanjang di situ. Puasa tuh afdal, tapi menutup diri tuh ya di kesunyian atau di hadrah orang yang boleh kita pandang lebih afdal. Ya kan? Berani kata enggak apa-apa. Wa haruma in kana thamma man yahrumu nadharuhu ilaiha, dan haram hukumnya jikalau ada di sana orang yang haram ya nadharuhu, yang memandang siman itu, orang itu ilahi, kepadanya tuh, pada aurat tadi, yang bukan istrinya, ya kan, bukan budaknya. Nah, kita nggak boleh tuh, nggak boleh apa, nggak boleh takasyufun, nggak boleh membuka aurat jika di sana ada orang yang kita haram memandang pada aurat dia tuh. Kalau bini kan boleh, kalau bini kan udah kagak nafsu namanya. Bini namanya kan ya, orang lain yang nafsu itu. Atau budak punya kita udah kagak nafsu, udah kurang itu. Kama haruma fil khalwati bila hajatin. Ya. Kama haruma, sebagaimana haram hukumnya membuka aurat fil khalwati, dalam kesunyian, bila hajatin, tanpa hajat. Nggak boleh juga tuh. Ya. Kalau ada hajat tuh mandi kan boleh, telanjang bulat nggak apa-apa. Kita kalau nggak ada hajat nggak boleh buka aurat. Ada ruangan luas begini. Tutup pintu, jendela tutup. Kita pakai sempak ruang mau dalamannya kagak boleh itu. Paham nggak? Karena nggak ada hajat. Lanjang itu mau dalamannya udah kagak jelas nih orangnya. Di ruangan tutup nggak ada orang. Hajat apa begitu? Nggak boleh. Walaupun sendirian, walaupun kesunyian. Kalau udah hajat nggak apa-apa. Mandi gitu kan ya. Udah hajat.
gitu kan. Wa halla fiha, dan halal membuka aurat fiha dalam kesunyian, li'adna gharadin, untuk sekurang-kurangnya tujuan. Ada maksud yang paling rendah apa coba? Punya gerah dia, nggak apa-apa kalau gerah banget dah, dibuka dah pakai kolor doangan masih boleh tuh di rumahnya. Kolor doangan gerah banget pokoknya ya, sebenarnya ada gorot walaupun gorotnya apa, rendah gitu ya kan. Atau dibuka bajunya takut kotor, itu ada tujuan. Atau rumahnya berdebu gitu ya, banyak debunya dibuka, itu ada gorot. Kama ya'ti, bagaimana akan datang penjelasannya. Wasani hada ya Allah ala rasul. Alhamdulillah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa ilman mubarak, rizqan thayyiban kathiran wa ilman nafi'an wa sallallahu alaihi wa sallam.